Terima kasih Pak. Pertanyaan itu umum ditanyakan di kalangan Muhammadiyah. Secara umum di Muhammadiyah itu ada dua pandangan Pak. Yang pertama cukup mendengarkan bacaan imamnya, sebagaimana dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Al-Imam apa? Abu Hanifah. Yang karena wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Imamnya lagi baca Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah, ya maka makmumnya apa? Mendengarkan. Itu pandangannya Al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Pandangan Imam Abu Hanifah ini diperkokoh oleh seorang ulama di Indonesia yang bernama Ustadz Ahsan atau Maha Guru Persis Persatuan Islam. Punya buku pengajaran sholat, kemudian soal jawab jilid 1 sampai 4. Ini dulu sering dibaca oleh mubalek apa? Muhammadiyah. Kemudian dikokohkan juga oleh Syekh Nasruddin Albani, seorang pakar hadis salafi Pak. Punya kitab apa? Sifatus Sholat Nabi, Sifatus Sholatin Nabi. Ka'annaka tarah minat takbir ila taslim. Pandangan ini secara umum diikuti oleh warga Muhammadiyah. Ya memang perdebatan ini sama-sama kuat Pak, antara yang mencukupkan bacaan imam dengan yang berpandangan kalau makmum juga wajib baca Al-Fatihah. Itu. Sekarang Pak, pandangan kedua itu pandangan mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, makmum itu tetap baca Al-Fatihah. Alasannya apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Ubadah bin Samit. Enggak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Maksudnya enggak ada sholat. La sholata di sini maksudnya sholatnya enggak sah atau enggak sempurna Pak? Enggak sah Pak. Tapi kalau la sholata li jaril masjid illa fil masjid, enggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid Pak, itu enggak sah sholatnya atau kurang sempurna? Kurang sempurna. Jadi la itu la nafiyah lil jinsi itu maknanya dua. Nafyus sihah, menafikan kesan, atau nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Maksud hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab itu nafyus sihah, menafikan kesan sholat. Kesan apa? Sholat. Maksudnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab itu untuk berlaku semua sholat, baik orang yang sholat itu munfaridan sendirian, makmuman jadi imam atau imaman. Itu pandangannya mazhab apa? Syafi'i. Putusan tarjih Pak, HPT jilid 1. Meskipun ini mungkin agak mengagetkan jenengan, tapi saya akan ngomongnya sesuai data Pak. Di HPT jilid 1 kalau jenengan baca gitu, di akhir kitab sholah Pak. Ini ya, nanti jenengan yang punya HPT cek tuh, yang saya omongkan itu betul atau enggak. Ini halaman 100 Pak. Di footnote-nya tuh, ini hasil putusan Kongres ke-19 di Minangkabau tahun 1930 Pak. Di antara isinya Pak, hal bacaan makmum tentang Fatihah itu wajib walaupun imam membaca dengan keras atau tidak. Berarti makmum tetap baca Al-Fatihah baik sholatnya itu sirriyah atau jahriyah. Sirriyah itu ya sholat apa Pak? Duhur sama asar. Jahriyah sholat malam, maghrib, isya, subuh. Terus Pak, diperkuat di sholatul jamaah. Sholatul jamaah jenengan nanti buka HPT jilid 1.
Sholat jamaah itu putusan Palembang 1956 Pak. Di sana dikatakan wal tunsit mongko becik meneng sapa sira. Idza tatkalane qira'a mau sapa al imamu imam jahron kelawan jahil. Maksud kelawan jahil kelawan apa? Keras. Fala taqra mongko aja mau sapa sira syai'an ing suwiji-wiji illa bil Fatihah. Kejaba napa? Al-Fatihah. Berarti makmum disuruh diam kecuali untuk apa? Membaca Al-Fatihah. Alasannya apa? Alasannya itu ketika Nabi sholat subuh, Pak. Sholat apa? Subuh. Ini nanti jenengan bisa lihat halaman 175, Pak. Nabi itu sholat subuh. Hadis Ubadah bin Somit, Pak. Sholat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha ing sholat subuh. Fathakulat moko abot alaihi ngatasé Rasulullah apa al-qiraah. Maksudnya wausan. Saya Rasulullah enggak konsentrasi membaca, Pak, karena makmumnya juga ikut apa? Membaca. Falamman sarafa, tatkala Rasulullah sudah selesai sholat, Pak. Inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Sesungguhnya saya melihat kamu atau mengetahui kamu sekalian membaca di belakang imam. Dan Rasulullah mengatakan la taf'alu illa bi ummil Quran. Kamu enggak boleh baca apapun kecuali Al-Fatihah. Berarti kesimpulannya Muhammadiyah juga apa? Menyatakan kalau membaca Al-Fatihah itu juga untuk makmum. Terus ini, Pak, yang jenengan bisa lihat ya. Ini saya ambil dari HPT jilid 3, Pak. Jilid 3 itu turunan sholat 5 waktu Munas Tarjih ke-29 tahun 2015. HPT jilid 3 yang tebal. Karena tebal, Pak, saya itu suka ngaji itu. Nek tebal itu kemana-mana kok bawa kitab buku besar kan berat, makanya saya preteli. Nah itu, jadi ini saja, Pak. Tuntunan sholat 5 waktu. Di sana dikatakan, coba hadis yang saya sebutkan tadi. Ya. Jenengan cek ya. Di situ dikatakan Muhammadiyah sama, bahwasanya Al-Fatihah itu hukumnya apa? Wajib bagi makmum juga. Meskipun khilaf ini dua-dua pendapatnya sebenarnya sama-sama kuat. Cumanya kalau kita bicara putusan organisasi semacam ini, meskipun saya kadang-kadang itu saya juga mencukupkan bacaan imam, tapi pandangan saya ini bukan pandangan Muhammadiyah. Bisa dipahami itu enggak, Pak? Secara organisasi Muhammadiyah, maksudnya putusan tarjih, Pak, makmum tetap baca Al-Fatihah. Bacanya kapan, Pak? Dan bacanya kapan? Itu ada jawabannya di TJA. Ditanya jawab agama, kapan membacanya makmum? Intinya, Pak, tidak ada nas yang sharih, hadis yang jelas eksplisit menjelaskan kapan makmum baca Al-Fatihah. Tapi bisa dipahami, kata Majelis Tarjih, ketika Rasulullah mencegah makmum untuk baca Al-Fatihah, membaca Al-Quran. Berarti ketika Rasulullah baca Al-Fatihah, makmum mengikuti. Ketika Rasulullah baca surat, makmum juga baca yang lain. Sehingga Nabi melarang membaca surat, tapi tetap menganjurkan makmum baca Al-Fatihah. Dipahami makmumnya bacanya yang lebih baik mengikuti bacaan imam. Berarti kalau imamnya Alhamdulillahirabbil alamin ikut. Tapi masalahnya kalau jenengan masbuk yang bagaimana? Kan jadi masalah juga. Sehingga kalau masbuk ya semuanya baca, yang penting baca apa? Al-Fatihah. Apakah harus sama dengan mazhab Syafi'i? Kalau dalam mazhab Syafi'i waladhdallin amin, terus apa, Pak? Saktah ke-8 supaya ngasih waktu jeda makmum untuk baca Al-Fatihah. Kalau ditarjih tidak dianjurkan macam itu. Berarti imamnya setelah waladhdallin amin ya saktah, berhenti sebentar sekedar menarik nafas, tapi nggak usah
lama. Karena nggak ada hadis yang menganjurkan kalau imam suruh ngasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Bisa dipahami? Nomor betul. Sakit ya? Nah, itu pandangan Muhammadiyah semacam itu. Pandangan Muhammadiyah semacam itu, Pak. Ya meskipun tadi, Pak, khilafnya sama-sama kuat. Contoh yang lain, Pak. Contoh yang lain. Saya nggak tahu di sini. Kalau jenengan takbiratul ihram, Pak, sepundak atau sebahu atau setelinga, Pak. Di sini warga Muhammadiyah di sini, Pak. Di Lamongan. Setelinga, Pak. Nggak ada di sini yang segini. Kalau di Bojonegoro, Pak, rata-rata itu segini. Saya dulu waktu sekolah itu dianjurkan segini, Pak. Tapi yang sebahu, coba jenengan cek di HPT jilid 1, HPT jilid 3, nggak ada yang menjelaskan takbir itu sebahu. Hadwal mankibain itu bukan segini. Dalam pandangan Allah, hadwal mankibain itu gini. Maksudnya punggung telapak tangannya yang sejajar dengan mangkib, itu pertemuan antara bahu dengan pundak. Sehingga kalau jenengan Allahu Akbar gini, Pak, betul atau enggak? Salah, karena enggak sejajar dengan ini. Allahu Akbar gini, Allahu Akbar gini, Allahu Akbar gini, enggak betul. Sehingga dalam pandangan tarjih dengan menggabungkan antara hadis Abdullah ibn Umar yang hanya menjelaskan hadwal mankibain, kemudian Malik ibn Huwairith, maksudnya sejajar dengan apa? Telinga, maksudnya ibu jari sejajar dengan daun telinga yang bawah, ujung jari telinga yang paling atas, terus punggung kedua telapak tangan sejajar dengan mangkib. Itu pandangan Muhammadiyah, Pak. Sebagaimana HPT jilid 1 dan 3 sama dengan madzhab Syafi'i. Tapi kalau di masyarakat ada yang mengukur akurasi ini, Pak. Allahu Akbar tanda kan, Pak. Pil. Itu enggak ada. Dan telapak tangan menghadap ke kiblat. Bukan gini, Allahu Akbar, ini salah. Telapak tangan apa? Menghadap ke kiblat. Itu ya. Dua-duanya ternyata hadisnya sahih, Pak. Dan saya pribadi sebenarnya lebih cenderung, kenapa kok Muhammadiyah nggak membolehkan dua-duanya gitu loh. Segini boleh, segini boleh, sebagaimana pendapatnya Syekh Nasruddin Albani, sehingga kita punya pilihan. Sebagaimana makmum tadi, kenapa nggak hanya mendengarkan, tapi ternyata sama dengan madzhab Syafi'i. Maksudnya paham atau enggak yang sama? Paham ya? Nah, itu. Nah, ini menunjukkan kalau khilaf itu sebenarnya sama-sama kuat gitu, Pak. Kuat gitu ya. Kuat. Ya meskipun kesimpulannya, Pak, makmum berarti tetap baca Al-Fatihah kalau mengikuti tarjih. Takbir juga sejajar dengan telinga, sesuai dengan tarjih. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, sholat itu maknanya kan ad-du'a bi khairin, doa kebaikan. Wa sholli alaihim inna sholawataka sakanun lahum. Itu sholat itu kita berdoa kebaikan untuk siapa? Untuk diri kita. Al-Fatihah itu isinya doa, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Semuanya doa. Sehingga kalau orang ingin semakin baik, ya berdoa melalui apa? Salat. Sehingga syarat salat itu tidak perlu saya menata hati dulu. Kalau hati saya sudah baik, saya baru apa? Sholat. Hati saya penuh kedengkian, iri kalau tetangga saya masuk sukses. Jadi kan bisa ngilangin itu, Pak. Hasad, Pak. Bisa atau enggak? Enggak bisa, itu naluri apa? Manusia. Tetangganya beli mobil 2, jenengan dalam hatinya gimana, Pak?
Ya minimal aku soal apa nih so. Itu manusiawi. Tapi hasad itu yang nggak boleh jenengan tahu tetangganya beli mobil 2 terus apa Pak? Itu istrinya, suaminya dikompori. Pak, tuku koyok kuwi lho. Nek gak iso tuku colong mobil ini. Nah, itu nggak boleh. Itu hasad kemudian dibuktikan dalam apa Pak? Perbuatan. Kalau hasad itu manusiawi. Nggak ada orang yang nggak hasad itu. Ada atau enggak Pak? Tapi kalau jenengan hasad, jenengan ambil tindakan, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau menunggu hati baik Pak, kapan itu? Mungkin atau enggak Pak? Enggak mungkin. Makanya di hadis apa Pak? Rajulun badwiyun yas'alu anil Islam. Ada seorang badwi yang datang kepada Nabi tanya tentang Islam. Pertanyaannya apa Pak? Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas shalawat. Ya Rasulullah, apa yang difardukan kepadaku daripada salawat? Nabi menjawab apa? Khamsu shalawatin fil yaum wa lailah. Salat 5 waktu sehari semalam. Wa hal alayya ghairuha ya Rasulullah, ada yang lain? La illa anta wah, kecuali kalau engkau mau melakukan salat sunnah. Berarti salat 5 waktu ini syaratnya Islam, Muslim. Yang kedua berakal Pak. Makanya di Alfiyah Zubat di mana kitabnya saya bawa itu dikatakan wala yajuzu tarkuha liman aqal. Salat itu enggak boleh ditinggalkan bagi orang yang akalnya masih waras. Bagaimana kalau jenengan ingin gugur supaya tidak wajib salat Pak? Ya akalnya enggak waras dulu. Mau? Tidak gitu. Berarti kalau orang menganggap kan ada yang nggak waras Pak. Guyonan saya kalau mau gugur sholat ya Pak, jadi nggak waras dulu. Kalau nggak waras majnun itu nggak kena taklif. Intinya Pak, ya memang semacam itu ya dinasihati pelan-pelan Pak. Bahwasanya syarat sholat itu nggak menunggu kalau sudah jadi baik. Kayak ibunya, saya nggak mau pakai jilbab kok. Nunggu kalau hati saya lebih baik. Penting menjilbabi hati saya daripada menjilbabi rambut saya. Betul atau enggak Bu? Logika itu salah. Justru jenengan kalau menjilbabi rambut aurat, nanti hatinya semakin baik. Masa saya jilbaban kok saya masih suka bohongi orang lain? Kan itu yang betul kan gitu Pak logikanya. Nah, terus bagaimana kalau meninggal Pak? Ya mudah-mudahan yang jenengan maksud tadi orangnya cepat bertobat Pak. Kita doakan sama-sama supaya cepat bertobat gitu. Dalam artian ya menyadari kalau sholat itu meminta kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok kita sirat mustaqim itu ketika kita memeluk Islam Pak? Sudah memegang sirat mustaqim atau enggak? Atau belum Pak? Sudah atau belum? Sirat mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makanya ada non muslim bilang orang Islam itu gimana? Berarti orang Islam itu dalam kesesatan, dalam sholat masih berdoa ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Jalan yang benar, keimanan itu kan perlu untuk apa Pak? Dikokohkan tiap hari, tidak hanya tiap hari, tiap saat gitu. Sehingga maksudnya kita sudah dalam sirat mustaqim, tapi kita meminta supaya sirat mustaqim tidak lepas dari diri kita. Dengan kita doa, melakukan sholat ya berarti tadi Pak, memperbaiki hati. Nah kalau dia meninggal, ya selama beliau orangnya masih masuk Islam Pak, kecuali kalau enggak syahadat, karena Nabi mengatakan Pak, sallu man qala la ilaha illallah. Suruh menyalati orang yang masih bilang la ilaha illallah itu. Berarti kan masih dihukumi muslim meskipun dia meninggalkan kewajiban. Nabi tidak mau mensolati itu kan diantaranya orang apa Pak? Orang yang punya hutang. Ketika dibayar Nabi mau. Yang kedua al-ghal fil ghanimah, orang yang korupsi harta rampasan
perang. Nabi bilang, "Shallu ala sahibikum." Sahabat suruh mensolati. Tapi kan masih disolati sahabat yang lain, Pak. Yang ketiga, qatilun nafs, orang yang bunuh diri itu. Ada di zaman Nabi itu, qatala rajulun nafsahu bil masyakis. Jangan lihat di Bulughul Maram, ada seorang yang membunuh diri dengan masyakis. Masyakis itu kayak alat panah ini. Tapi Rasulullah wa yusolli alaih, nggak mau mensolati, tapi tetap disolati sahabat yang lain. Ini fungsinya apa? Imam, ya itu Pak. Caranya bagaimana? Kalau ada orang semacam itu, imam rawatib, misalnya imam di sini yang suka nyolati mayit, nggak usah ikut. Biar yang cek latihan di kiai gitu. Isoko keliru sholat jenazah takbir ping 10 bener. Malah rukuk sampai sujud, itu masalah. Soalnya kan lagi latihan kiai, Pak. Kiai yang senior nggak mau. Sebagaimana Nabi ngasih efek jerah, Pak. Orang-orang yang semacam itu, yang imam yang senior itu nggak datang nggak apa-apa. Suruh sing cek latihan-latihan. Karena nggak keliru, ada rukuknya sujudnya jadi masalah. Ya, ketika Nabi nggak mau meninggalkan sholat untuk orang yang korupsi harta perang, terus apa Pak? Bunuh diri supaya apa Pak? Sahabat yang lainnya mensolat. Mungkin itu Pak ya. Ya. Masih ada lagi atau? Penasihat waktu ya. Ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu yang nanya ngajak biar minyak saya ke sana. Oh ada. Ini mungkin terakhir ini ibu ya. Bapak-bapaknya sudah saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam hal ini saya ingin menanyakan bab puasa terkait dengan ada beberapa yang khusus ya, ini mungkin ibu-ibu ini kan dalam keadaan hamil. Dia ini tidak bisa melakukan atau melaksanakan puasa karena kondisi tertentu tidak memungkinkan. Sampai kemudian tahun depannya, dia ini posisi melahirkan dan menyusui. Nah, ini padahal yang kemarin itu belum dibayar. Kemudian ketabrak lagi puasa karena dia menyusui dan posisinya juga tidak memungkinkan. Ini yang saya tanyakan, ibu ini membayar fidyah dengan membayar fidyah dan juga masih puasa atau bagaimana? Atau hanya membayar fidyahnya saja? Begitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain masih diberi kesempatan, masih sore ya, 21:12 mana ya? Tidak ada. Boleh ya. Melanjutkan istri saya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hukumnya mohon maaf Ustaz. Ini terkait dengan yang berkembang di masyarakat. Ini banyak ustaz-ustaz di luar Muhammadiyah itu menjelek-jelekan Muhammadiyah karena tidak lagi menggunakan ilmu atau ajaran yang dibawa oleh Kiai Jamaah. Dengan berdirinya Majelis Tarjih tahun 23 itu bahkan sampai diolok Muhammadiyah biar itu yo ana subur yo kuno masih maca asyhadu alla ilaha
Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Tapi kenapa kok diubah ini? Mohon ini ada pencerahan dari Majelis Takjil. Bapak sudah bertahun-tahun berkecimpung di Majelis Takjil. Karena saya sendiri ini juga pernah menjadi koordinator Majelis Takjil, sehingga perlu ada pencerahan dari Ustaz biar kami ini bisa mengcounter ya, pandangan-pandangan yang menunjukkan Muhammadiyah seperti itu. Dan mungkin lebih jelasnya lagi sejarahnya. Kemudian yang kedua, Ustaz, ini yang sering juga disampaikan oleh Ustaz Salafi. Kebetulan saya mengikuti perkembangan itu, ada hadis yang dijadikan sebagai dasar yang kuat, bahwasanya sebaik-baik sholat putra itu di masjid, sedangkan sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Ini mau diperjelas biar semangat istri-istri, semangat perempuan-perempuan ini lebih lagi Ustaz di Masjid An-Nabawi. Terus terang saja, walaupun di Masjid An-Nabawi ini saya lihat kalau subuh itu yang putri itu 3 saf, tapi yang putra hanya 1 saf. Ini memprihatinkan. Bapak-bapak ini juga perlu masuk kanan harus itu. Padahal sebaik-baik sholat bagi laki-laki adalah di masjid. Ini saya masih belajar Ustaz. Jadi mohon maaf, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sudah jelas ya, kita semua sudah dengarkan, dan ini masih cukup ya waktunya, masih sore. Ya. Cik, terima kasih. Nanti insya Allah jam 12 selesai Pak. Orkes semua. Oh tadi orkes saja jam 12 kok. Mereka semangat nggak bosan. Masa kita nyari ilmu kok bosan? Enggak Bu, nyantai saja. Ya. Yang pertama berkaitan dengan qadha perempuan. Sebenarnya ya, wanita itu kan kadang haid, nifas, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Itu hukumnya beda-beda. Haid sama nifas itu cukup untuk mengqadha. Cukup apa? Mengqadha. Tidak bayar fidyah, tidak bayar fidyah. Sebagaimana hadis Aisyah, kata Aisyah, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shaum. Kita para wanita itu diperintahkan untuk mengqadha'i puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha'i salat. Kenapa demikian? Karena kalau salat wanita itu kalau masih usianya produktif itu, belum menopause itu kan dia bulan haid atau menstruasi, menunjukkan kalau dia masih subur. Secara umum wanita itu haidnya kan 6 atau 7 hari. Itu macam-macam ya, beda-beda gitu. Itu secara umum. Kalau itu diqadha'i, sholat itu diqadha'i, itu kira-kira susah atau enggak Bu? Ngqadha'i sholat dalam 1 bulan itu 6 atau 7 hari Pak. 1 hari itu 5 kali sholat gitu. Tinggal kalikan saja Bu. Kira-kira menghitungnya susah atau enggak Bu? Susah. Kalau sholat itu susah Pak ngitungnya. Sehari kan 5 kali. Kan misalnya kalau 7 hari Pak, berarti kalau jenengan sholat duhur, ini ibu-ibunya mau di 1 kali Pak, berarti sholat duhur sekali plus 7 kali duhur. Capek atau enggak? Capek. Karena sholat itu tata qaror, berulang-ulang sehingga tidak diqadha'i. Tapi kalau puasa itu diqadha'i. Kenapa? Karena menghitung puasa itu harian Pak, mudah itu. Meskipun nyaurnya susah atau enggak Bu? Nah, puasa yang kemarin sudah disaur Bu. Ibu-ibunya tua Bu. Padahal Aisyah itu dia modalnya di Sa'ban Bu. Kata Aisyah apa? Karena yakunu aliyya as-shaum min Ramadan. Saya punya hutang puasa di bulan
Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya nggak bisa qada kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu orang Jawa nyebut apa Bu? Sasi apa Bu? Sasi ruwah. Ruwah poso. Tapi nggak usah ditiru. Ini Aisyah. Maksud tapi tetap sah kalau jenengan qadanya di Sya'ban juga boleh gitu. Boleh ya. Meskipun waktunya apa di Sya'ban, yang penting kan dibutuhi gitu. Meskipun sesuatu yang baik itu lebih awal semakin baik. Karena apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbik. Terus sekarang yang kedua, bagaimana kalau hamil dan menyusui? Hamil dan menyusui dalam pandangan Muhammadiyah Pak, itu dimasukkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang susah melakukan puasa itu suruh ngasih fidyah berupa makanan pada orang miskin. Di Muhammadiyah wanita dan menyusui cukup bayar fidyah. Ini di HPT jilid 1 ya. Dan ini ada kemudahan Pak Bu. Kemudahannya apa? Kenapa kok Muhammadiyah nggak memilih qadha? Apalagi plus qadha dan fidyah. Saya jelaskan ya. Dalam mazhab Syafi'i Bu, wanita hamil dan menyusui itu dilihat dulu. Dia nggak puasanya karena takut terhadap dirinya atau bayinya. Kalau terhadap dirinya saja, misalnya kalau dia hamil, dia akan pingsan. Nanti saya akan pingsan, berarti takut keselamatan pada dirinya. Kalau menyusui, takut apa? Nggak menyusui, kalau takut untuk dirinya misalnya, dia bakal nggak kuat gitu. Berarti dia qadha. Tapi kalau takut pada bayinya, qadha dan fidyah. Berarti kalau hamil takut nanti kalau dia puasa akan menyebabkan keguguran. Kalau lagi menyusui takut air susunya berkurang. Yang semacam itu qadha dan fidyah. Sehingga ibu-ibu kalau dalam mazhab Syafi'i itu lihat dulu. Jenengan alasannya nggak puasa itu karena takut keselamatan dirinya atau bayinya. Kalau dirinya saja itu qadha, tapi kalau bayinya dua-duanya itu qadha dan fidyah. Berat atau enggak? Berat atau enggak Pak Bu? Berat. Secara umum jenengan pasti iman apa? Bayi ini. Contoh yang lain Pak, ini mazhab Syafi'i, tapi ini pendapatnya agak aneh. Kalau jenengan bulan puasa, tahu Pak, orang mau tenggelam, jenengan tolong atau enggak? Tolong, tapi syaratnya harus bisa berenang Pak. Kalau enggak, cuma bisa satu gaya batu, langsung melok kelem Pak. Gaya itu kan loncat ke sungai terus tenggelam. Tapi kalau jenengan tolong, masalahnya puasa jenengan batal atau enggak? Orang puasa berenang menyelam Pak, batal atau enggak puasanya? Tidak. Batal atau enggak Pak? Tidak. Jenengan waktu nyelam itu bisa mengontrol air enggak masuk ke mulut. Bisa atau enggak Pak? Enggak bisa. Batal. Entah air masuk hidung, telinga ataupun kadang-kadang kan dia ngambil air masuk ke mulut Pak. Ketika batal, dia wajib qadha atau qadha dan fidyah Pak? Dalam mazhab Syafi'i qadha dan fidyah. Kenapa? Karena ketika dia membatalkan puasa, khawatir keselamatan orang lain. Terus jenengan mikir, wong sing paling gak untung menyelamatkan orang ketika berpuasa. Wis menyelamatkan kok qadha terus fidyah kok iso double loh. Paham atau gak jenengan? Di mazhab Syafi'i semacam itu ya.
Pokoknya kalau kita membatalkan puasa demi orang lain itu kena 2. Sebagaimana ibu menyusui, hamil takut pada anaknya, selamatan bayinya 2, ya qadha dan fidyah. Tapi ditarjih Pak, cukup bayar fidyah karena masuk wa 'alal ladzina yutiquna fidyatul ta'amu miskin. Dalam penafsiran Ibnu Abbas, maksud ayat ini untuk al-hamil wal murdi, maksudnya wanita yang hamil dan menyusui. Hikmahnya bu. Dulu sebelum adanya KB, wanita itu bisa tiap tahun itu melahirkan dan menyusui. Jin apa betul Pak? Apa? Perutnya hamil, wetenge meteng, nyusoni, anaknya gendong anak misal. Karena belum ada KB. Di zaman dulu kayak gitu tuh Pak. Kalau tiap tahun itu hamil dan menyusui, kira-kira kapan qadhanya Pak? Kapan qadhanya? Bisa atau enggak? Enggak bisa. Nanti berhenti sudah misalnya 5 tahun, terus qadha 5 tahun, bisa atau enggak? Tidak bisa. Itu Bu ya. Terus sekarang pertanyaan jenengan, bagaimana kalau orang punya hutang puasa sudah bertahun-tahun kok enggak bisa mengqadha'i? Itu dibahas di fatwa tarjih. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang semacam itu ya bertobat gitu. Kalau ada puasa yang bisa disauri ya disauri. Kalau sudah bertahun-tahun gimana cara menyaurinya? Dan di fatwa tarjih kalau kita punya uang ya boleh untuk mengganti dengan fidyah. Karena itu dikembalikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Misalnya orang yang mau bertobat Pak, sudah usia 50, selama muda tidak pernah puasa. Berarti 30 hari plus kali 50. Berapa Pak itu? Oh, banyak sekali itu. Itu gimana? Tentu gak bisa. Maka ketika itu ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian yang kedua Pak, itulah Kiai Haji Marzuki Mustamar yang dulu yang kemarin dipecat. Kira-kira mendukung si jenengan dukun tuh Pak, amin. Tapi jenengan sholat kemarin masih amin Pak ya? Waktu-waktu pilpres ya? Amin. Amin malah dibanderol nisan ya. Amin. Tapi qadarullah ya belum sukses Pak ya. Enggak apa-apa. Ya Haji Marzuki Mustamar Pak, dia bawa kitab, jenengan bisa cari di download, saya ada Pak di rumah di internet. Kitab fikih jilid 3. Kitab fikih apa? Jilid 3. Sing jenengan anak muda nanti jenengan tulis saja. Kitab fikih jilid 3 Muhammadiyah, keluar nanti PDF. Kitab itu diterbitkan oleh Taman Pustaka. Taman Pustaka itu penerbit resmi Muhammadiyah. Tahun 1925 kitab tersebut itu dipromosikan di Bojonegoro Pak. Nggak tahu kalau Kiai Haji Marzuki Mustamar juga diundang di sini. Di Bojonegoro itu di beberapa tempat itu dia bawa kitab itu. Katanya, iki loh Kiai buku nih Kiai Mbah Yai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah sing jik asli. Berarti jenengan konsekuensinya Muhammadiyah KW Pak. KW apa? Gak original. Gak original. Di buku itu ternyata amalan Mbah Yai, di amalan itu sama dengan di masyarakat. Kalau mau sholat ya usolli Pak. Usolli. Terus mau wudu ya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardanillahi ta'ala. Kemudian bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam sholat. Yang kunut
subuh gitu. Makanya kapan cek dari ulama juga bakal nyimpang, termasuk dari Bayi Ahmad Dahlan. Berarti ini jenengan buatan dari Bayi Ahmad Dahlan wis gak gelem kunut, gak gelem Sayyidina, ya berarti wis menyimpang. Problem atau gak Pak? Problem. Sekarang Pak kita jawab. Buku itu diterbitkan oleh Taman Pustaka. Memang betul Pak, saya punya bukunya. Di covernya, di sampulnya memang diterbitkan oleh tim Taman Pustaka. Tapi nggak ada penjelasannya kalau buku itu dikarang oleh Bayi Ahmad Dahlan. Bayi Ahmad Dahlan itu meninggal tahun berapa Pak? 1923. Buku itu diterbitkan 1925, kan setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Nggak ada itu kalau buku itu dikarang oleh Bayi Ahmad Dahlan. Keluarga Bayi Ahmad Dahlan itu sudah memberikan klarifikasi Pak. Nggak ada karangan Bayi Ahmad Dahlan yang isinya kitab fikih atau yang judulnya kitab fikih jilid telu. Itu dalam tulisan Pegon Jawa. Pegon apa? Jawa. Berarti itu kan menyimpulkan, memaksa Pak. Bukunya nggak ada keterangan ditulis oleh Bayi Ahmad Dahlan, kok dipaksakan itu katanya ditulis oleh Bayi Ahmad Dahlan. Itu nggak ada buktinya Pak. Itu kebohongan publik Pak. Yang kedua Pak, yang kedua itu mungkin ada betulnya Pak. HPT kita Pak, HPT kita itu kan melalui beberapa cetakan. Jenengan gungduwe HPT, makanya itu kuat. HPT ini disebut cetakan 1974. Pokoknya yang jenengan tiap beli HPT pasti isinya sama. Itu dicetak sudah tahun 1974-an. Ini disebut cetakan ketiga. Tapi HPT ada cetakan pertama dan kedua. Cetakan pertama itu 1969, cetakan kedua 1971. Saya masih punya semuanya Pak. HPT cetakan pertama 1969, 1972 cetakan kedua itu memang masih ada kunut subuh. Ini betul Pak, betul. Saya punya kitab tarjih petilan. Kitab Musola 1929 itu Muhammadiyah masih kunut subuh. Karena kunut subuh itu baru dikaji di Muktamar Wiradesa 1972. Hasil kajiannya Pak, hadis-hadis tentang kunut subuh itu hadisnya apa? Dhaif atau lemah. Yang kedua, doa yang jenengan baca tiap kunut subuh apa Pak? Bu, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait. Cek klothok ya. Kunut terus ya. Doa itu ternyata itu untuk kunut witir, bukan untuk kunut subuh. Jenengan cek di Bulughul Maram. Hadis Al Hasan ibn Ali. Hasan itu saudaranya Husain Pak. Kata Al Hasan ibn Ali, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri. Rasulullah atau kakek saya mengajari aku ucapan-ucapan yang aku baca dalam kunut witir. Bukan fi kunutis subhi Pak, tapi fi kunutil witri. Ucapannya bagaimana? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Sehingga kata majelis tarjih hasil ini Pak, putusan Wiradesa 1972. Doa itu seharusnya untuk kunut witir, bukan untuk kunut subuh. Ada hadis yang menyebutkan doanya Rasulullah waktu kunut subuh itu pakai Allahumma hdini Pak. Tapi itu riwayat Ibnu Abbas. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, pokoknya nanti dengan pulang cek di Bulughul Maram, dikatakan
Yang riwayat Ibnu Abbas, Pak, bukan riwayat Hasan ibn Ali. Wa fi sanadihi dhafun, dalam sanadnya ada kelemahan. Yang bilang siapa, Pak? Ahli hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mazhabnya apa, Pak? Syafi'i. Dia itu mazhabnya Syafi'i tapi objektif. Kalau hadis dhaif ya dinyatakan dhaif meskipun bertentangan dengan mazhab yang ia ikuti. Itu ya. Sehingga nek bagi Ahmad dalan kunut itu mungkin, Pak, tapi yang perlu dicatat Muhammadiyah itu apa, Pak? Bukan dahlaniyah. Muhammadiyah itu pandangannya bisa berkembang, Pak. Nah, ya memang Majelis Tarjih itu baru didirikan 1927, Pak. Itu rekomendasi Kiai Haji Mas Mansur. 1928 Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur terpilih menjadi ketua pertama Majelis Tarjih. 1929 lahir Kitabus Shalah dengan Kitabul Iman. Kiai Haji Mas Mansur itu masih kunut, Pak, kunut subuh. Tapi jenengan nggak usah semakin nggak kokoh. Nih Kiai Haji Mas Mansur kunut, berarti kita nggak kunut, salah. Itu malah salah. Karena fikih itu mengalami perkembangan. Mazhab Syafi'i dulu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Fikih itu enggak statis. Sehingga Muhammadiyah bukan dahlaniyah. Tapi Mbah Ahmad Dahlan juga enggak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah. Tapi artinya kita tidak harus mengikuti Mbah Ahmad Dahlan 100% termasuk ketika melakukan apa, Pak? Praktek ibadah atau termasuk kunut itu ya. Terus sekarang, Pak, kata Kiai Haji Marzuki Mustamar, Muhammadiyah itu digambarkan anti Sayyidina. Sebenarnya jenengan anti Sayyidina atau enggak? Tidak. Kalau dalam sholat kita enggak pakai Sayyidina, Pak. Makanya di HWT kita ketika menyebutkan apa, Pak? Lafaz sholawat di dalam sholat itu kan qailan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Yang menarik, Pak, jenengan cek di HPT ini, Paknya. Ini bunyinya apa, Pak? Ini loh. Ini kan wafil di dalam kitab juz 1 halaman 102. Al-Ka'ab bin Ujrah an Nabi annahu kana yaqulu fi shalah Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dikutip kitab apa? Kitab Al-Um itu kitabnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mengajarkan sholawat di sholat pakai Sayyidina, Pak? Tidak. Berarti kita mengikuti Imam Syafi'i atau enggak? Iya. Karena Sayyidina itu muncul di periodisasi mazhab Syafi'i yang terakhir, Pak. Di kitab Al-Um, Imam Syafi'i tidak menyebutkan lafaz sholawat itu pakai Sayyidina. Jenengan fanatik Sayyidina nggak bisa juga, Pak. Coba yang fanatik katanya kalau sholat harus pakai Sayyidina. Ketika adzan, Pak, berani dia menambahi adzannya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada atau enggak? Enggak ada. Kalau dia berani, hebat. Menunjukkan tidak semuanya itu harus pakai Sayyidina. Apalagi konteksnya ibadah. Kalau di luar ibadah, saya kayaknya ngaji gini, Pak. Saya misalnya mengucapkan wassallallahu ala nabi wassallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh atau enggak? Boleh. Dasarnya apa, Pak? Di HPT juga ada Sayyidina. Ini, Pak, coba. Ini coba bahasanya apa? Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Saya sudah hitung Sayyidina di HPT itu ada 3. Di Kitabul Iman pembukaan, di Kitabul Iman penutup, dan di awal kitab haji. Tapi konteksnya tidak ibadah, Pak, muamalat duniawi. Kayak saya ngaji menyebut wassallallahu ala sayyidina
Muhammad. Sehingga fatwa kita, Pak, kalau Sayyidina dalam ibadah mahdhah nggak boleh ditambahi Sayyidina. Tapi kalau di konteks atau di luar ibadah mahdhah boleh pakai Sayyidina. Nggak boleh pun juga tidak mengurangi kehormatan kita kepada Nabi Muhammad. Itu ya. Sehingga fatwa kita di tengah-tengah, Pak. Kita juga tidak anti Sayyidina, juga tidak semuanya harus pakai Sayyidina. Termasuk dalam sholat dipaksa pakai Sayyidina. Terus, Pak, Marzuki Mustamar itu juga melakukan kesalahan dalam pengutipan data. Jadi kan ngomong Muhammadiyah anti Sayyidina, ya dalam sholat kita nggak pakai. Tapi kalau di luar sholat boleh-boleh saja. Buktinya apa? HPT kita pakai Sayyidina. Nah, katanya di Muhammadiyah itu nggak ada penjelasan tentang hisab. Dia ngutip Kaifiyatus Siyam, Pak, di Kitabus Siyam. Ini yang ada, au bil hisab. Kalau Muhammadiyah pakai hisab. Marzuki Mustamar itu ngomong ke temannya, au bil hisab, nggak ada. Padahal saya cek di HPT mulai cetakan pertama, ketiga, semuanya pakai apa? Hisab. Kalau hisab sejak dulu Muhammadiyah memang sudah menggunakan hisab. Bayi Ahmad Dahlan di bukunya Kiai Haji Raden Hajid, Pak, itu mulai terbundanya Bayi Ahmad Dahlan juga sudah menyebutkan Bayi Ahmad Dahlan itu menggunakan hisab. Berarti kan ini pembohongan publik, Pak. Makanya ada video saya, Pak, tadi sama PRM sudah di-share. Jenengan lihat Lukman Hakim Tarjih. Saya ngomentari pandangan Marzuki Mustamar itu. Semua yang ia ungkapkan itu, Pak, itu enggak betul itu. Maksudnya apa? Membohongi umat. Kan kalau mengkritik orang lain kan harus berdasarkan data, tuh, Pak. Saya nggak boleh mengkritik pandangan orang lain ketika saya menggunakan data tidak jelas, Pak. Itu ya. Terus yang terakhir, Pak. Ini betul-betul terakhir, Bu. Jangan nggak usah khawatir lah ya. Insya Allah nanti jam 12 tetap selesai. Insya Allah kita tutup ya. Sekarang sholatnya wanita itu lebih baik di masjid atau di rumah, Bu? Ini di rumah semua nih, Pak. Kenapa, Bu? Jangan milih di rumah, Bu? Hah? Memang ada hadis, Bu, yang mengatakan apa? Khairu masajidin nisa itu qa'ru buyutihinna. Sebaik tempat sholat wanita itu qa'ru buyutihinna, di bilik atau di kamar rumahnya. Ada hadis macam itu. Hadisnya sahih atau enggak? Sahih. Itu dibahas di HPT kita, Pak. HPT jilid 1. Berarti memang wanita itu sholatnya lebih baik apa, Bu? Di rumah. Makanya tadi disampaikan ada sebagian ustadz yang menganjurkan wanita sholatnya di rumah. Makanya jenengan sepakat gitu. Terus problemnya masjid dibangun larang-larang, jamaah kodok, Pak. Karena ibu-ibu nggak mau sholat di masjid. Tapi kalau shopping di mall itu boleh atau enggak, Bu? Boleh. Ganas mana, Bu? Bapak-bapak yang soleh-soleh di masjid itu pakai kopiah itu dengan laki-laki yang di mall itu. Ganas mana, Bu? Mengancam keselamatan lebih ganas mana, Bu? Di mall atau di masjid? Di mall. Nah, jenengan kok di mall biasa, shopping boleh di mall, pergi ke masjid nggak boleh. Ini lebih baik sholat di rumah. Padahal kalau shopping gak dikawal bapak itu terbudal. Zina betul, Bu? Jadi masalah. Enggak, tapi di hadis yang lain, saya belum selesai. Nabi mengatakan ketika ada anggapan bahwasanya wanita itu sama sekali nggak boleh sholat di masjid itu.
Nabi ngomong ke sahabat yang laki-laki, betul memang wanita itu nggak boleh keliaran secara publik. Tapi hadis-hadis itu harus dibaca hati-hati loh Pak. Kalau enggak nanti ya kasihan. Ibu itu tugasnya hanya domestik. Apa Bu? Sumur, dapur, apa wis gak paham. Sing kasur lho, maksudnya apa? Dudul kasur. Jadi sumur, dapur, kasur. Nganggur Pak ya. Padahal sekarang ibu-ibu Aisyah itu harus banyak apa Pak? Tampil dalam dunia publik. Masa kita kalah dengan tetangga sebelah? Di Bojonegoro yang jadi bupati kemarin itu kader sebelah. Yang maju gubernur Pak, siapa Pak? Mana kader kita? Apakah ibu-ibu Aisyah hanya bangga dengan tadi sumur, dapur, kasur? Kenapa wanita aurat? Nggak boleh kemana-mana, di masjid pun nggak boleh. Jadi masalah juga. Nah, Nabi mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan wanita itu dicegah untuk pergi ke masjid. Sehingga sholat wanita itu mana yang lebih baik, di rumah atau di masjid? Ya, kalau di masjid itu Bu, memperkuat silaturahmi, apa? Semangat kebersamaan. Terus apa lagi? Bisa tolabul ilmi. Kalau jenengan di rumah saja ngaji nggak berani. Hanya tadi sumur, dapur, kasur. Nggak tahu ngopi gitu. Tapi ini ngopi kebaikan. Kan jadi masalah gitu. Sehingga wanita boleh ke masjid selama tidak mengancam keselamatan. Kok ngono Pak ya? Tapi nek ngomong pergi ke mall gak nek sing komentar jadi masalah. Itu ya Pak ya. Kurang lebihnya apa? Jawaban saya terhadap kajian yang kita kaji pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memperkuat wawasan kekajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.